ومن حق يظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma muhtaramin, para guru, para remaja sekalian, Majelis Taklim Darul Fikri yang sama-sama kita hormati, pembina Majelis Taklim Bapak Ustaz Arifin Hamadin dan beserta ikhwan-ikhwan lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar taufik hidayah wal inayah Allah sampaikan kita pada bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga berlimpah dan kehadiran kedua kita, yakni Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan telah dari yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin qala wa 'alam annahu yajibu 'ala al-aba' wal ummahat 'ala sabili fardhi kifayah ta'limu awladihim at-taharah wa shalah wa sayru syara'i wa munatu ta'lim fi amwalihim in kana lahum malun fa illam yakun fa bi mali abadihim fa illam yakun fa bi mali ummahatihim fa illam yakun fa bi baitil mal fa illam yakun fa ala aghniya'il muslimin. Di dalam kitab Syubhatus saja menerangkan tentang pentingnya wajib kepada bapak kita, emak kita, ya, termasuk orang tuanya. Ada satu fardhu kifayah, akan jalan fardhu kifayah ta'limu awladih, ngajarin putra putrinya, ngajarin turunannya taharah. Pertama masalah bersuci, kedua masalah sholat, ketiga syariat yang berhubungan dengan syariat Islam, kemudian membiayai, ya, kalau misalkan dimasukin ke pondok atau dimasukin ke majelis taklim atau dimasukin ke tempat-tempat yang mana di situ diajarkan hukum-hukum fikih, maka wajibnya ta'limihim fi amwalihim, maka wajib sebagai orang tua biayain anaknya supaya gugur dosa-dosanya orang tua, anterin ke gurunya, dan anterin ke guru. Jadi kalau kata Sayyidina Ali, orang yang menyampaikan walaupun satu huruf itu disebut guru, dan gak ada orang yang mengaku jadi guru. Umpamanya gini nih, ya biar ngejelasin. Umpama bikin ketua kelas, anggaplah Darul Fikri ini sebuah kelas, oke? Kita bikin kelas.
khairan, Bang Wahyu pada perebutan menjadi ketua kelas, mengajukan diri. Tapi ada orang yang nggak mengajukan diri, dia yang dipilih. Ini maunya bukan tentang kewalian ya, tapi tentang bagaimana tadi. Kemudian orang yang mengajukan ini seumpamanya terpilih menjadi ketua, maka tentunya beban apanya, beban ujiannya pun akan berat. Jangan salah. Allah Maha Pencemburu. Jadi kalau ente umpama mencintai sesuatu, cinta sama burung piara, cinta uang burung, miara ikan, cinta banget sama ikan yang dibiarkan. Kemudian punya motor bagus, sampai ninggalin sholat gara-gara apa? Gara-gara kendaraan. Kemudian hilang tuh motor, atau kemudian hilang tuh burung, mati tuh ikan. Sedihnya minta ampun. Padahal ya Allah sudah memberikan apa? Allah sudah memberikan sarana, Allah Maha Pencemburu supaya apa? Cintanya juga dibagi-bagi. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengajukan diri nih, jadi seseorang umpamanya jadi ketua, ya kan? Atau dia jadi apa? Pengen dipandang. Nah, kalau itu namanya dalam urusan iman namanya talaqi. Ada orang tanazul, dia langsung Allah pilih. Nah, beda sama tanazul. Makanya ada wali yang apa? Yang tidak mendawamkan qauliyah dan ba'diyah. Kemudian ada wali yang memang jalannya dari taroki tadi. Ada yang tadi langsung milih, ada yang pengen dipilih. Tapi yang menawarkan diri pasti bebannya berat. Maka ini wajib nih bilangin ya sama orang tua kita bahwa sesungguhnya kewajiban pertama itu ada di siapa? Ada di kedua orang tua. Memberikan apa? Memberikan taklim, memberikan ilmu, mengajarkan anak-anaknya bersuci, sholat, ya, masalah syariat, dan membiayai pendidikan anaknya. Jangan sampai ketika apa? Jangan sampai ketika anak sudah menginjak usia balik, sudah dewasa semua, nggak ngerti hukum apa, nggak ngerti sholat fardu hukumnya apa, fardu ain kan, fardu kifayah kan, nggak ngerti sholat berjamaah itu hukumnya apa. Gampang sekarang mah tinggal mudik aja Pak Google, ya ngaji mah susah. Ya. Maka wajib nih. Nah, wajib kepada orang tua ala sabili fardil kifayah ta'limu auladihim. Kalau misalkan orang tua, ya ada orang tua yang memang takut nanti di yaumil mahsyar itu luar biasa. Kalau kita kan pengennya ditutup aibnya di mana? Di dunia. Tapi yang sebenar-benarnya aib itu pengen ditutupin di mana nanti? Di akhirat. Ini kira-kira kita kesini dapat pahala nggak? Oh jelas. Baca maulid dapat pahala? Oh jelas. Jangan salah. Maka ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan ketika saya hadir di pengajian Iqadul Himam syarah kitab-kitab. Guru meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat Rasul namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Siapa? Sya'ban radhiyallahu. Sya'ban semasa hidupnya dia istiqomah, sholat berjamaah bareng Rasul. Enak.
hidup sejaman dengan Rasul. Makanya kalau kita suatu anugerah, kalau misalkan ada tarikan, tahu tarikan, bahasa tarikan ya, keinginan yang kuat. Tiba-tiba hari tadi, pagi tadi, ente ada tarikan pengen baca sholawat banyak, itu tarikan luar biasa. Nah ini Sya'ban, ya sejaman dengan Rasulullah SAW, berjamaahnya nggak pernah putus, berjamaahnya nggak pernah. Suatu ketika Sya'ban tidak hadir berjamaah salat bersama Rasulullah. Rasulullah nanya kepada sahabat, mana Sya'ban kok kagak hadir? Apakah dia sakit? Nggak tahu ya Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, siapa di sini yang tahu rumahnya Sya'ban? Akhirnya ada sahabat Rasul. Dalam riwayat dikatakan ya bahwa sahabat ini rumahnya dekat dengan Sya'ban. Diantarkannya Rasulullah SAW ke rumah Sya'ban. Rasul berjalan dari masjid sampai rumah Sya'ban memakan waktu yang cukup lama, lebih dari 1 jam, 2 jam. Berjamaah subuh 2 jam, berarti jauh kan? Kemudian Sya'ban, Rasulullah sampai di rumah Sya'ban, didapati istrinya Sya'ban sedang menangis. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa Sya'ban gak pernah hadir sholat berjamaah bersamaku? Apa kata istri Sya'ban? Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Nangis kan, sudah dikubur. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah kejanggalan ketika Sya'ban menghadapi syakaratul maut? Kemudian istrinya menjawab, ya Rasulullah, ketika Sya'ban berada dalam syakaratul mautnya, Sya'ban mengeluarkan 3 kalimat yang menurutku itu adalah kejanggalan. Tapi itu 3 kalimat hebat di dalam surah Qaf. Di ayat berapa? Salam ayat 44. Kalau nggak salah ya, tapi surah Qaf, ini lupa ya. Yang tafsiran bebasnya seperti ini. Jadi ketika kita menghadapi syakaratul maut itu, Allah apa? Allah tampakkan apa? Allah tampakkan nikmat, Allah tampakkan siksa ketika kita berada di mana? Ketika kita di dunia. Ketika mengalami syakaratul maut di Sya'ban, ya Rasulullah, kata istrinya Sya'ban, dia mengatakan andaikan jauh, andaikan semuanya, andaikan baru. Kamu kan bingung kan? Kalau bukan Rasulullah yang mentafsirkan, maka ada yang tahu. Tahukah engkau wahai istrinya Sya'ban, ketika Sya'ban berada dalam syakaratul maut, dia mengatakan andaikan jauh. Ternyata ketika saya berjalan dari masjid sampai rumahmu, ternyata perjalanannya lumayan jauh sampai masjid. Sya'ban digambarkan ketika syakaratul maut, dan kemudian ia mengatakan andaikan jauh perjalanan dari rumah menuju masjid, tentu nikmat yang lebih besar yang akan saya dapatkan ketika syakaratul. Hebat ya. Nanti yang tadinya jauh dari mana? Mau dari Mambo, dari mana? Dari Pahang. Ini hitungan. Kedua, apa tadi? Andaikan baru. Andaikan baru. Ketika di musim apa? Ketika di Mekah, musim dingin yang luar biasa, Sya'ban punya baju baru. Maklum yang namanya baju baru kan nggak boleh apa? Nggak boleh lengket sedikit, baru pakai nggak juga. Baju baru. Kemudian Sya'ban dobelin tuh baju, luarnya baju yang lama. Sya'ban keluar rumah, mau berjamaah salat, didapatinya seorang yang fakir sedang kedinginan. Ya ampun, Sya'ban melihat orang itu kedinginan, dibuka bajunya, dikasihin ke si fakir ini. Ternyata orang yang fakir ini, dia bangun, dia bangkit menuju masjid bersama Sya'ban untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Allah gambarkan kemudian Sya'ban mengatakan andaikan baru, maka tentu
berikan nikmat yang besar ketika dalam syakaratul maut. Syakaratul maut aja udah Allah gambarkan yang luar. Ketika sahabat mengatakan andaikan semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjabarkan, wahai istrinya Sya'ban, jangan kau takut bahwa Sya'ban sudah berada dalam keadaan husnul khatimah. Sya'ban mengatakan andaikan semuanya, ketika dia semasa hidupnya di suatu siang hari dia sedang makan, diketuk pintu rumahnya, ternyata didapati seorang yang sedang kelaparan. Orang yang kelaparan, orang lapar, Sya'ban bingung nih, lagi makan roti sama minum susu. Orang pagi tadi minta dikasih, Sya'ban. Sya'ban kemudian apa? Sya'ban kemudian membagi rotinya menjadi 2, susunya menjadi apa? Jangan susu jadi 2, jangan terus. Susunya dibagi menjadi 2, setengah-setengah, ya. Berarti itu minum, udah gak lapar. Allah gambarkan kemudian Sya'ban mengatakan, andaikan semuanya roti yang saya berikan, andaikan semuanya susu yang saya berikan kepada orang yang lapar tersebut, pasti Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Tapi kita hadir di sini, kira-kira nanti syakaratul maut pasti Allah gambarkan dalam keadaan kita syakaratul. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi pentingnya itu dalam surah Yasin, mana menunggu mauta wa natuma qaddamu wa asar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kemudian mematikan dan menulis sesuatu yang sudah terdahulu, bahkan apanya? Bahkan asalnya pula. Dicatat ketika kita bangkit dari majelis ini, asalnya kita juga mudah-mudahan mendapatkan ampunan oleh Allah, ampunan dari Allah Subhanahu. Makanya pentingnya apa? Kalau misalkan emak bapak kita udah nganterin kita ke satu pendidikan, ya ke pengajian, kemudian ya kagak ada biayanya, ya udah ngaji tapi enggak ada biayanya nih. Tadi kan pertama biayanya dari mana? Dari orang tuanya. Kalau umpamanya orang tuanya enggak ada, maka ya kalau bisa diambil dari harta bapaknya, ya. Kalau enggak bapaknya, ya emaknya, ya. Fa'ilam yakun, kalau enggak ada semua, ya, dari orang-orang kayanya, orang-orang bos. Maka pentingnya ngaji kan ngaji itu pakai biaya. Ngaji pakai biaya, maka mudah-mudahan orang yang menuntut ilmunya juga masuk. Kewajiban kita hadir. Kalau fardu kifayah, fardu kifayah sabtul khawat dan fidul baqi, gugur dosa, ya, apabila ada sebagian yang sudah mengerjakan. Tapi kalau fardu ain, la yasqutul khawat dan fidul baqi, tidak gugur dosa ketika sebagian ya ada yang mengerjakan. Kalau misalkan pengen belajar Al-Quran, ya tentunya ada gurunya. Enggak secara otodidak tiba-tiba kita baru bisa baca Al-Quran. Masing-masing juga ada sanad keilmuannya. Ada sanad keilmuan, ada sanad nasab, ada sanad kerohanian. Berarti kita ngaji ini mudah-mudahan ada sanadnya. Amin. Penting itu. Fa'idatun wa idza qila laka lima wajaba al-sabi wa qad qala al-ulama. Kita pemaparannya kemudian. Jadi kewajiban siapa tadi? Bapak dan ibu itu. Alamatul bulugh salasun tamamu khamsa syarata sanatan fi dzakari wal unsa. Cirinya balik itu ada 3. Pertama, sempurna umur 15 tahun, berarti udah 15 tahun udah balik, maka dia wajib apa? Dia wajib sholat, dia wajib
seperti puasa Ramadan yang wajib-wajib dikerjain. Wal ihtilam, yang kedua adalah ihtilam, ail imna wa ilam yakhruj al-mani min al-dzakar kana asabi uruji. Yang kedua al-ihtilam itu adalah mimpi basah bidakari wal unsa litis'i sinina, di laki-laki atau perempuan karena umur 9 tahun. Jadi laki-laki ataupun laki-laki dan perempuan yang sudah 9 tahun maka kemudian dia ihtilam, maka dia sudah menjadi baligh. Maka kewajibannya tadi dia sholat, dia apa? Dia puasa wajib, puasa Ramadan. Dan kemudian ketika dia keluar ihtilam atau mimpi basah, maka dia sudah bisa cara mandi wajib, maka dia sudah bisa menghilangkan hadas besar, atau dia juga sudah bisa tahu cara menghilangkan hadas kecil. Kalau menghilangkan hadas kecil pakai apa? Pakai apa jawab? Pakai apa? Pakai wudu. Iya kan itu. Pakai wudu menghilangkan hadas besar. Pakai apa? Mandi wajib. Ada namanya Syekh Ahmad Badawi. Syekh Ahmad Badawi ini dikisahkan, ini masuk situ ya, dikisahkan bahwa beliau ini ketika meninggal dunia mandinya sendiri, ngapainnya sendiri, nggak berdoa. Yang kalau salawat Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wasiriyatil adiyah, sholat apa? Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar, bukan. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril wasiriyatil adiyah wa mitahi kabilasar sayyidina Muhammad Muhtar salawat nuril anwar, salawat nuril anwar. Nih saya ketika beliau itu nggak pernah, dalam riwayat baru saja itu nggak pernah kepalanya ditambahin melihat langsung melihat langsung matahari. Cuma saya wali. Jadi kalau orang tuh melihat matanya itu langsung buta. Karomah kemuliaan yang Allah berikan. Maksudnya saya nggak tahu Allah Muhammad Anwar siapa kalinya. Itu ada yang bilang Allahumma sholli ala nuril anwar, memang bahas sholawat. Nah, jadi ketika itu sudah ihtilam kan berarti punya apa? Hadas besar. Bagaimana kalau misalkan nggak ihtilam? Kalau terekahan diikhtiarin, dipancing biar apa? Biar keluar. Dosa kagak? Dosa. Kalau belum melakukan sesuatu yang halal, mandinya wajib ya. Jadi kalau misalkan ngobatin dosanya, ya tobat terus. Kalau tobat sih nggak cukup semalam. Itu makom tobat itu ada wali yang memang berada di makom tahu. Ini bagi remaja nih perlu tahu nih ihtilam itu apaan sih? Tadi ihtilam adalah mimpi enak, mimpi basah, didakai barusan. Tahu nggak kalau perempuan sih dorongannya, tapi ihtilamnya walusan dan perempuan karena umur 9. Yang ketiga walhad. Kalau sekarang sebutannya apa? Data bulan sebutannya apa? PMS ya? Haid. Fi haqqil unsa, di perempuan. Dulu saya ngaji makalah haid 3 bulan. Makalah haid itu mempelajari darah yang keluar dari perempuan.
namanya haid. Damun kharijun fi fardil mar'ati biwaqtiha bisihatin dalam keadaan sehat. Jadi kalau misalkan istihadah perempuan wajib sholat kan? Wajib. Kalau istihadah perempuan wajib sholat, sama dia keluar darah juga istihadah. Cuma itu bukan darah apa? Darah haid. Yang gampangannya gini nih, laki-laki belum bisa. Laki-laki belum bisa, jangan sampai nggak bisa gitu. Ada waktu galib itu waktu yang biasa perempuan keluar seminggu. Ada waktu yang paling banyak 15 hari, paling sedikit adalah sehari. Keluarnya pun juga nggak kayak air keran ngalir gitu harus. Makanya dalam kitab Siti Masalah, kenapa perempuan ketika dia haid nggak qadha apanya sholatnya, tapi yang qadha apanya puasanya, puasa wajibnya. Karena kalau di qadha itu sholat berapa banyak rakaat yang di qadha-nya. Maka dalam makalah ini biasa kegaliban perempuan keluar 1 minggu, umpamanya ada perempuan si A keluar biasanya seminggu setiap hari tidak. Kemudian bulan berikutnya dia keluar 1 hari, keluar nih kan. Besoknya tiba-tiba berhenti. Nah, dia pakai apa? Dia pakai toharo, dia pakai mandi, kemudian disangkanya udah suci. Dia pakai sholat tuh. Hari berikutnya keluar lagi, maka yang tadi waktu yang kosong tadi jangan dulu dipakai apa? Jangan dulu dipakai sholat, karena biasanya memang keluar galibnya biasanya keluar semi. Itu dalam makalah ya. Maka ketika kita punya hadas besar nih, baik laki-laki maupun perempuan, ya, kalau diam di majlis nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan diamnya di masjid, ya, ngumpul, muksun, Anda lewat, kemudian Anda bolak-balik ke mondar mandir, bedain bahasa tarodud, mondar mandir, bahasa ngurun, melewati, kemudian bahasa muksun. Muksun itu adalah diem. Tapi kalau ada hajat dalam kifayatul akhir yang mangga-mangga saja mau masuk masjid, ada hajat nih, ada kebutuhan, umpama ketinggalan sesuatu yang memang sesuatu itu sangat diperlukan, boleh diambil. Tapi kalau misalkan dirinya enggak takut, jadi jangan terlalu takut juga. Kemudian banyak hal-hal yang haram nih bagi seseorang yang mempunyai hadas besar, sholat, ya, bagi yang punya hadas besar nih. Kemudian haram apa lagi? Haram baca Quran. Umpamanya dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa itu? Al-Quran kan? Tapi kalau niatnya baca apa? Doa, ya. Niatnya doa, niatnya berzikir, enggak apa. Jadi kalau mempunyai hadas besar, ada hal-hal yang diharamkan. Jadi 3 nih. Tadi berhubungan dengan apa tuh? Dengan wajibnya kita cari apa? Cari ilmu. Bila perlu lagi anak dalam keadaan sudah tamis, atau sebelum tamis memang sudah dimasukkan apa? Pemahaman tentang ilmu agama. Jadi jangan sampai nanti ketika di usia
di usia dewasa, di usia balik, punya penyesalan. Kenapa nggak dari dulu ngaji ya? Coba kalau dari dulu sampai. Jadi diniatkan Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya meminta kepadamu. Allahumma inni paksain, dipaksain apa ini? Paksain kita belajar menuntut ilmu. Kalau misalnya kita nggak paham, bertanya kepada orang yang paham atau orang yang mesti ilmu agama. Waladhi tamandahu imnahajar wa syai'ul Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kebetulan memang parahnya dari dokter. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Ya amin ya rabbal. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala mengabul semua hajat kita, orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hidup yang tiada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penuhi alam kuburnya dengan raudhah dari al-jannah min al-bayd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم وبارك تبارك وتعالى في الصحابه ورسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الارواح وعلى جسده في الانسان وعلى قبره في القبور وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيد الابرار محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبارك في الخلائق والذين شر كل محمد وعلى اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مسلما ولا نشرك ولا مغلوب ولا محروم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian mudah-mudahan apa yang ada disampaikan Allah Subhanahu wa taala